Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar saya selalu semangat memberikan hiburan buat kalian semua. Khususnya di bulan ini udah bulan Ramadan kedua ya. Semoga di bulan puasa ini semuanya pada lancar sampai pulang. Jangan kayak yang ya itulah. Oke, langsung aja ke judul. Di negara kita ini banyak ya kasus-kasus yang saat ini yang berhasil dipecahkan, kasus pembunuhan, kasus penculikan, banyak sih kasus itu, tapi enggak semua kasus itu berhasil dipecahkan. Nah, juga sih sempat tahun berapa ya, zaman yang kanibal itu juga dulu sempat viral ya, ada berita banyak orang-orang yang hilang, tiba-tiba menghilang. Itu masih terbongkar sih kasus itu, tapi ada sekarang nggak terpecahkan. Nah ini di negara lain. Kasus ini tahun 1919, kasus itu sampai sekarang menjadi misterius dan nggak berhasil dipecahkan, dan motif pembunuhannya pun sama sekali tidak diketahui apa tujuannya. Nah, di negara tersebut itu kasus itu dikenal sebagai The X-Men. The X-Men is penggemar musik jazz. Oke, pilot kasus yang misterius sampai sekarang tidak terpecahkan ini awal mulanya pada bulan Mei 1918 sampai dengan tahun 19 sampai 19. Warga New Orleans dan di sekitarnya di Louisiana digemparkan oleh seorang pembunuh berantai. Ini bikin bingung banyak orang karena motifnya tidak jelas. Korban-korbannya pun juga ini dari orang-orang lansia, dari ibu hamil. Orang ini perawakan orang Amerika Itali, orang dewasa laki-laki dan ibu hamil. Nah, rata-rata orang yang dibunuh seperti itu. Cara pembunuhannya pun ini menggunakan kampak si pemilik rumah. Intinya dia tuh ngambil kampak dari rumah korban, nah digunakan untuk membunuh. Nah makanya si pembunuh ini disebut sebagai The X-Men, pria berkampak. Nah, yang bikin makin terkenal dengan suatu surat yang pernah dia tulis setelah membunuh seseorang. Ini ngasih tanda dia akan bunuh lagi. Dia mengatakan dia menyukai musik jazz. Dia ngasih kabar itu dengan cara menulis surat. Pembunuh korban itu dia membuat surat. Nah itu terakhir dari pembunuhan itu pada tahun 19. Nah itu habis membunuh itu dia membuat suratnya itu sebagai pesan kalau dia bakal mungkin melakukan teror lagi atau membunuh. Suratnya itu dia bersumpah 19 Maret itu dia akan membunuh lagi. Dia memberi pesan di suratnya itu kalau dia tuh suka dengan musik jazz. Dia ini tidak akan membunuh kalau orang itu menyetel musik jazz di rumahnya pada malam itu. Nah karena pesan itu di setiap desa, di setiap warga itu semuanya pada nyetel musik. Nah jadi malam pada yang dijanjikan pada si pembunuh ini, semua kota itu di itu semuanya bergeming dengan suara musik jazz itu. Semua pada nyetel musik jazz. Tapi ya walaupun namanya nyetel musik jazz sepertinya macam-macam, tapi ya setiap warga tetap was-was karena kan kita tidak tahu pembunuh ini namanya pembunuh. Kita nggak tahu dia bakal janji atau enggak. Tapi kenyataannya dia memang menepati janji, nggak taunya pada malam yang dia janjikan itu untuk membunuh itu nggak ada terjadi pembunuhan.
Jadi ya artinya dia menepati janjinya sampai sekarang, dan sampai sekarang kasus ini tidak terpecahkan. Tapi ada kabar-kabar si pembunuh ini terbunuh oleh, sampai sekarang kasus ini nggak bisa dipecahin sih. Dan kabarnya dulu pembunuh ini tembak mati oleh yang tidak kenal, ya dibunuh orang yang tidak dikenal juga sih. Benar atau tidaknya sih sampai sekarang hal itu juga tidak tahu dan menjadi misterius. Dan kasus ini jadi inspirasi sebagai novel, komik, terus film. Pasti ya menarik sih. Jadi menurut kalian gimana guys dengan kisah ini? Tapi ya nggak modal juga sih pembunuhnya, udah bunuh pakai kampak yang punya rumah ini. Oke, gimana dengan kasus ini? Ini sama dengan si yang sebelumnya, kisah sebelumnya itu ya apa namanya, kalau yang sebelumnya itu kasus yang sebelumnya kan diangkat di film juga, tapi kisah yang kemarin yang sebelumnya ini The Girl in the Box itu juga, kasus itu juga sempat diangkat jadi film juga, sama seperti di sini ya. Tapi belum tahu sih ini filmnya seperti apa. Nanti kalau yang tahu tentang film ini coba komen di bawah filmnya film apa ya, jadi kita bisa tahu mungkin ceritanya agak hampir sama atau tidak, kita nggak tahu ya ada gambaran lah ke kasusnya apa. Kalau ada saran dan kritiknya tolong komen di bawah. Kalau suka like, komen, jangan lupa juga tombol loncengnya dihidupin. Oke guys, terima kasih, sampai ketemu lagi dengan kasus-kasus yang lainnya atau cerita yang misterius, hal-hal yang mistis atau gimana. Walaupun saya tidak menyukainya, tapi kalau bacanya tuh ya terhibur, walaupun aku nggak percaya sih.